Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dari Allah dan keberkahan hidup juga datangnya dari Allah, sehingga hanya Allah lah zat yang layak dipuji, diibadahi, dan tidak ada yang berhak untuk menerima ibadah, ketaatan, dan pujian dari kita kecuali Allah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan, limpahkan, dan berikan kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di yaumil qiyamah diakui umatnya yang layak dan berhak mendapatkan syafaatnya. Dan semoga rahmat dan keselamatan dari Allah tercurah limpahkan juga kepada istri-istri Rasulullah, para sahabat Rasulullah, keluarganya Rasulullah, kepada ahlul baitnya, dan kepada seluruh hamba Allah yang mengikuti ajarannya dan risalahnya, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Saudaraku sekalian, ibadah itu banyak bentuknya. Ada ibadah yang dilakukan oleh hati, ada ibadah yang dilakukan oleh lisan, ada ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh. Baik ibadah mahdoh atau ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh itu artinya ibadah yang langsung hubungannya kepada Allah. Ibadah ghair mahdoh itu ibadah yang kita hubungannya dengan sesama ya, gitu, tapi dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bentuk ibadah terbaik dari kita kepada Allah yaitu ibadah hati. Dan salah satu bentuk ibadah hati yang paling baik ya, yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah itu adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah itu artinya apa? Yaitu selalu berusaha untuk meyakini bahwa semua yang Allah datangkan kepada kita, meskipun itu kita nggak menyukainya, kita memandang itu adalah satu kebaikan. Karena pasti yang Allah pilihkan kepada kita itu lebih baik dari apa yang kita inginkan. Karena Allah yang memilih gitu ya. Kenapa? Karena Allah memilihnya berdasarkan ilmu Allah yang luas, berdasarkan kasih sayang Allah yang maha luas, berdasarkan rahmat Allah yang maha luas, dan berdasarkan keadilan Allah yang maha adil gitu ya. Sehingga apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang lebih baik dari apa yang kita pinta kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik dibanding dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu sementara Allah itu maha tahu. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 216, kata Allah, asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, bisa jadi ya gitu kamu itu membenci sesuatu, tapi kata Allah khairul lakum, tapi itu baik buat kamu ya, gitu. Nah, bisa jadi juga kita mencintai sesuatu tetapi itu buruk ya bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu sementara Allah itu maha tahu. Ilmu Allah meliputi apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang sedang terjadi. Sementara kita hanya tahu apa yang sudah terjadi, yang akan terjadi kita nggak tahu. Jangankan tahun depan, hari esok kita nggak tahu apa yang terjadi kepada kita. Makanya para ulama mengatakan jangan kita mudah ya menjas atau berprasangka buruk terhadap apa yang Allah datangkan kepada kita, sekalipun yang didatangkan oleh Allah kepada kita itu ya kita rasakannya tidak nyaman ya. Misalkan apa yang Allah datangkan kepada kita itu sebuah musibah gitu, jangan langsung berpikir itu keburukan gitu, karena bisa jadi musibah yang Allah datangkan hari ini itu adalah untuk mengeluarkan kita dari musibah yang lebih besar. Seperti contoh, Allah mendatangkan kita sakit ya, Allah memberikan kita sakit, tidak sehat. Mungkin ketika kita merasakan sakit ya, kita tidak nyaman gitu, tubuh kita merasa tidak nyaman, tidur kita terganggu, bahkan makan kita jadi nggak enak. Tapi sesungguhnya sakit itu ya gitu, kalau kita pahami itu adalah satu hal yang Allah datangkan untuk menggugurkan dosa kita gitu. Jadi sakit itu didatangkan oleh Allah agar kita digugurkan dosanya oleh Allah ya, kalau kita bersabar, kita bertawakal, dan kita ikhlas. Yang kedua, sakit itu Allah datangkan untuk
meninggikan kedudukan kita, karena tidaklah Allah mencintai seorang hamba kecuali Allah pasti datangkan ujian. Bahkan dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah ya dengan sakit yang Allah datangkan kepada kita, bisa jadi itu adalah dosa-dosa yang kalau kita nggak sakit tidak Allah ampuni. Kenapa? Mungkin karena kita jarang beristighfar, kita jarang bertobat, sehingga dengan diberikan rasa sakit, dengan sendirinya kita memohon ampun kepada Allah, yaitu dengan apa? Dengan sabar menghadapi rasa sakit itu. Karena kalau dosa-dosa kita ya yang diampuni oleh Allah dengan sakit itu, misalkan nih kalau kita nggak sakit itu kita nggak tobati, terus kita bawa ke akhirat, maka tentunya dosa itu akan menyebabkan kita kesulitan di akhirat, akan menyebabkan kita mendapatkan banyak tantangan di akhirat, banyak rintangan di akhirat gitu. Dan kalau kita di akhirat mendapatkan kesulitan, maka kesulitan yang terjadi di akhirat itu pasti lebih menyakitkan kita ketimbang rasa sulit yang kita rasakan di dunia. Jadi hakikatnya rasa sakit yang Allah datangkan kepada kita itu adalah agar kita dikeluarkan oleh Allah dari masalah yang besar. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita itu hari ini ya, itu bisa jadi tujuannya adalah untuk mengeluarkan kita dari masalah yang lebih besar, sehingga kita harus tetap bersyukur kepada Allah sekalipun kita sedang diuji dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dan tentunya ibadah hati ya gitu yang harus kita lakukan di saat kita menerima musibah itu adalah berbaik sangka kepada Allah. Makanya dalam hadis Imam Abu Dawud ya, Rasulullah SAW bersabda, husnudzonna billahi min husnil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang baik gitu. Jadi berbaik sangka kepada Allah itu termasuk ibadah hati gitu, dan itu ibadah yang sangat baik gitu. Bahkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Fat ayat 6 ya, di situ Allah berfirman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dunasaw. Jadi Allah itu akan mengazab laki-laki yang munafik dan perempuan yang munafik, laki-laki yang musyrik dan perempuan yang musyrik. Kenapa? Karena mereka berburuk sangka kepada Allah. Jadi orang yang munafik dan orang yang musyrik itu salah satu dosa mereka itu adalah berburuk sangka kepada Allah. Seperti apa buruk sangkanya orang musyrik? Orang musyrik itu berpikir bahwa Allah itu tidak mampu memberikan kepada mereka apa yang mereka pinta, sehingga mereka meminta kepada selain Allah. Ya, mereka minta kepada kuburan, mereka minta kepada pohon keramat, mereka minta kepada berhala, mereka minta kepada karuhun mereka, atau mereka minta kepada apa-apa yang mereka anggap kuat seperti Nyi Roro Kidul gitu ya, Nyi Blorong. Kenapa mereka minta ke situ? Mungkin ya pendapat mereka atau prasangka mereka bahwa apa yang mereka minta selain Allah itu punya kekuatan untuk memberikan apa yang mereka minta gitu, dan itu adalah bentuk prasangka kita kepada Allah, bentuk prasangka orang musyrik kepada Allah, karena dianggap Allah itu nggak mampu memberikan apa yang mereka mau, padahal Allah itu wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu ya, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu gitu ya. Nah, jadi bentuk prasangka buruknya orang musyrik itu adalah beranggapan bahwa Allah itu gak mampu mewujudkan apa yang mereka minta. Dan kalau mereka punya keyakinan yang kuat bahwa Allah itu mampu mewujudkan apa yang mereka minta, apa dasar dan alasan mereka minta kepada selain Allah? Maka di sini kan bentuk prasangka yang buruk. Nah, itu bentuk buruk prasangkanya orang musyrik. Terus buruk sangkanya orang munafik gimana? Yaitu mereka meragukan hukum Allah, meragukan perintah Allah, dan meragukan larangan Allah, meragukan syariat Allah, sehingga mereka itu tidak mau tunduk dan tidak mau patuh kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, khususnya kalau misalkan di surat An-Nur ya, itu ada di surat An-Nur ayat 47 sampai 50, bagaimana dulu ya Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketika dipanggil oleh Allah ya untuk menerima hukuman, apa hukumannya? Hukuman cambuk, karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu telah membuat fitnah yang sangat keji terhadap istri Rasulullah SAW, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan sahabat mulia dan agung Sofwan bin Mu'attal ya, dengan tuduhan keji, yaitu tuduhan berselingkuh. Nah, tapi di situ Abdullah bin Ubay bin Salul nggak datang gitu ya untuk memenuhi
perintah Allah ya agar dia menerima hukuman, itu hukuman cambuk ya gitu. Karena apa? Karena telah berbuat dusta ya, dia telah mengarang cerita yang dusta gitu. Tapi ada sahabat yang imannya benar, yaitu yang sahabat yang imannya tidak diragukan lagi, yaitu ada Hasan bin Sabit gitu ya, terus ada Hamnah binti Jahsi gitu, terus ada Mistah bin Usasa yang ikut menyebarkan berita itu, padahal bukan yang membuat ya, hanya menyebarkan, datang kepada Rasulullah untuk menerima hukuman itu gitu. Nah, jadi buruk sangkanya orang munafik itu adalah beranggapan bahwa hukum Allah itu tidak adil, beranggapan bahwa hukum Allah itu kejam, beranggapan bahwa hukum Allah itu tidak tidak sesuai ya, atau tidak relevan dengan zaman yang terjadi hari ini. Itu bentuk prasangkanya orang munafik. Nah, ini termasuk buruk sangka kepada Allah, padahal Allah itu menurunkan syariat, menurunkan hukum itu paling adil, paling baik, bahkan tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah gitu. Nah, maka inilah bentuk prasangka baik. Sementara seorang mukmin ya, dalam kondisi apapun selalu memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal gitu. Kenapa? Karena dia itu yakin bahwa apapun yang Allah datangkan itu pasti baik. Baik berupa perintahnya, baik berupa larangannya, baik berupa syariat dan hukumnya, baik ketetapan takdir. Pasti Allah itu memberikan kita itu yang terbaik. Bahkan apa yang Allah berikan kepada kita itu lebih baik dari apa yang kita inginkan dan lebih baik dari apa yang kita harapkan. Meskipun pada waktu didatangkan apa yang Allah kehendaki itu kita merasakannya berat itu ya. Tapi pasti ya, beratnya kita dalam menjalani ketetapan yang Allah datangkan itu hakikatnya itu adalah agar kita dikeluarkan oleh Allah dari masalah yang besar dengan didatangkan masalah yang kecil. Oleh karena itu selalulah berbaik sangka kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu berada di atas prasangka kita. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan yang Allah datangkan kepada kita. Tapi kalau prasangka kita buruk kepada Allah, maka keburukan yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman ya di dalam hadis qudsi, kata Allah, "Inni indadz-dzanna 'abdi bi," aku itu berada di atas prasangka hambaku. Maka menjaga prasangka yang baik kepada Allah itu wajib, dan itu merupakan ibadah yang paling baik ya di antara ibadah hati. Semoga Allah memberikan kita kesadaran untuk selalu berusaha berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.